Baik, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang partial view dan authentication dan menerapkannya ke project kita masing-masing. Nah, yang pertama itu ada partial view. Di sini partial view itu konsep memanfaatkan fitur template batch seperti include, extend, dan yield sehingga tidak terjadi perulangan kode pada bagian file konten utama dan akan lebih ringkas. Langkah pertama itu ada include. Kita analisis terlebih dahulu struktur kode mana yang kita gunakan. Silakan. Nah, di sini seperti ini. Nah, saya contohkan. Nah, di sini saya ingin memilih yang mana yang mau di partial view kan. Nah, saya akan mencontohkan di index blade. Nah, di sini kayak ditutup-tutup aja dulu tag-tagnya sesuaikan. Nah, karena saya sudah membuat partial view, jadi seperti ini tampilannya lebih ringkas. Nah, tapi untuk sebelumnya ditutup-tutup aja file yang tampilan sebelumnya itu ditutup, dan misalnya kalau ada CSS dia akan pindahin ke CSS, header ke header, sidebar ke sidebar nanti, dan footer ke footer, dan seterusnya. Lalu setelah diketahui kan pembagian komponen yang dibutuhkan, ini kayak di kelompokin dulu nih, ditandain dulu lah. Kalau ini CSS di CSS, kalau ini sekiranya sidebar seperti ini. Nah, footer ditutup lalu dikelompokkan, tandain. Nah, lalu kita membutuhkan, lalu kan setelah kita bagi-bagi tadi kan, lalu kita buat pembagian komponen yang dibutuhkan. Buatlah sebuah folder dengan layout admin di view yang mewakili setiap pembagian berikut. Nah, di sini saya sudah membuat layout admin di view, yaitu terdiri dari app, CSS, footer, header, JS, dan sidebar. Nah, lanjut, lalu pindahkan blok. Nah, ini tadi pindahin blok kode tadi yang udah kita tandain tadi sebagai mengganti. Nah, seperti ini kan kita tadi udah mindahkan tadi ya, udah kita pindahkan, kita udah bagi-bagiin tadi yang udah kita tutup tadi kan, udah kita tandain tadi pembagiannya. Nah, misalnya CSS kita buat di apps nih, CSS apa tadi kan, di CSS kita tempel kan. Nah, lalu di app nih kita buat di sini include layout admin CSS. Nah, dia mewakili ini layout admin CSS seperti itu, yang sudah kita bagi tadi, yang sudah kita tandain tadi blok kodenya, udah kita tutup tadi dan kita tandai juga. Nah, itu diambil, disalin, dipindahkan ke CSS. Nanti jangan lupa ditambahin include layout admin CSS mewakili ini. Begitu juga seterusnya. Footer tadi kita taruh sini footer, lalu kita include layout admin footer. Layout. Nah, selanjutnya kita ada extend dan section. Nah, di sini kita dibutuhkan membuatkan sebuah file app.blade.php dalam folder layout admin, copy seluruhnya ke admin. Nah, file ini akan menjadi file utama dan akan dipanggil setiap halaman menggunakan template admin. Nah, pada bagian blok kode main content di app itu silakan ganti menjadi yield content. Nah, di sini. Nah, saya ambil contoh di user. Nah, ini penerapannya. Menerapkan add extends
dan memanggil layout admin app. Dia mewakili halaman utamanya. Jadi inilah halaman utama kita sekarang. Karena dia kita panggil kan. Ini extends layout admin. Nah, diedit juga gitu. Layout admin apps juga dia udah mewakili semua nih. Manggilnya. Lalu kita terapkan lagi section content dan juga ditutup dengan end section. Nah, itu untuk extend dan section. Nah, di sini ini tadi extend, section, dan tutup lagi end section. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, aktif menu. Pada bagian sidebar, kita perlu menerapkan logika singkat untuk kelas aktif pada tag li agar menu yang di-highlight sesuai dengan URL yang sedang kita akses. Jika menu yang diakses adalah pelanggan, maka kita bisa menerapkan seperti berikut. Nah, ini dia. Contohnya gini. Di sidebar di li kita terapkan aktif. Nah, ini juga nih di pelanggan, maka kita akan mengakses pelanggan. Nih, kita terapkan ini pelanggan, maka kita akan nanti URL kita mengarahkan ke pelanggan list, menerapkan pelanggan. Kalau mitra, kita akan dapat mengakses URL yang sedang kita akses tuh. Nah, yang kita akses pelanggan, dia akan menampilkan pelanggan, mitra kita menampilkan mitra, dan user kita akan menampilkan user. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya itu ada authentication. Langkah pertama kita disuruh untuk membuat CRUD user. CRUD user ini terdiri dari 3 inputan, yaitu nama, email, dan password. Nah, sama seperti pelanggan atau mitra tuh, kita juga untuk membutuhkan user controller, membutuhkan controller user. Nah, user model, database user, root yang pastinya root user, ada create, store, edit, update, dan hapus. Dan juga kita membuat view user, yaitu terdiri sama seperti pelanggan tuh, seperti pelanggan, index terdiri dari index, edit, dan create. Nah, itu kita menerapkan CRUD CRUD user. Nah, di sini kita menerapkan hashmag di bagian function store. Di function store, user controller, function store. Nah, kita disuruh menambahkan hashmag. Nah, gunanya hashmag itu agar menenkripsi password. Jadi nanti passwordnya kayak acak-acakan nanti pas yang ditampilkan ya. Padahal sebenarnya nggak itu. Tapi dengan hashmag ini nanti kita bisa enskripsi passwordnya. Nah, seperti itu. Ini contohnya nih di enskripsi nih. Menggunakan hashmag tadi di enskripsi passwordnya nih. Ini. Nah, panjang itu, nggak mungkin orang ingat kan. Nah, masuk ke langkah kedua, autentifikasi email dan password. Nah, sesuai function login pada out controller. Selanjutnya di function login out controller. Nih, function login out controller. Kita disuruh untuk mengecek email dan password kita menggunakan hashcheck. Nih, mengecek email password kita menggunakan hashcheck. Menggunakan shortcode ini. Nah, jika dia benar, dia akan mengarahkan kita ke dashboard. Jika kita mengetikkan benar, dia akan mengarahkan ke dashboard. Lalu jika kita salah, kita akan tampil error gitu. Ya, pokoknya dia harus yang email dan password yang kita masukkan itu harus benar agar mendirect ke dashboard. Nah, jika salah gitu, dan jika salah kembali lagi ke halaman login.
Nah, kalau benar dia ke dashboard, kalau salah dia kembali ke halaman login lagi. Nanti kita coba kan ya, kita teskan. Oke, setelah menerapkan auto login, maka session user sudah aktif. Nah, tadi sudah aktif, kita dapat memanggil nama, email ataupun ID dari user yang sedang login secara berikut. Nih, out user, email, ID. Oke, udah. Dia akan memanggil, dia ada email, nama, password, dan lain-lain. Selanjutnya ada logout. Nah, ini logout. Gunakan function ini, kita kopikan aja nih function. Kita buat function baru, itu function logout. Nah, function logout di dalamnya ada ini session invalid, session generate, dan jika kita logout tadi kan, logout, dia akan ngedirect ke login. Nah, saya menerapkannya tadi kayaknya di header. Nah, cari aja logout. Nah, sini saya sudah panggil nih logout di admin user, di header, di admin layout tadi yang sudah kita bagi tadi, nanti di bagian atas tuh, nanti saya contohkan saya udah arahin ke logout, dia akan logout. Nah, jika tadi udah kita logout kan akun kita yang sudah kita masukkan ke dashboard tadi, yang berhasil masuk ke dashboard, nah lalu kita logout, dia akan kembali ke nge-redirect ke login, from login. Nah, ini sediakan tombol logout pada set bar agar mengarahkan fungsi logout. Nah, udah tadi. Nah, lanjut ke langkah keempat, penerapan out check. Nah, pengecekan apakah user itu sudah login dapat menggunakan out check. Nih, ini out check itu kita terapkan di out controller, di from login. If out check, kalau dia benar, dia akan mengarahkan nge-redirect ke dashboard dan login di halaman login. Nah, nih, jika ingin melambangkan login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka auto control di function index dapat menerapkan if out check. Nah, jika ingin mengamankan halaman dashboard agar, nah ini kan kita amankannya ke yang halaman login agar tidak bisa diakses kembali oleh user. Ini nge-redirectnya ke dashboard. Nah, untuk ini jika ingin mengamankan halaman dashboard yang hanya bisa diakses oleh user, jadi hanya user yang boleh login pada dashboard, maka pada dashboard control di function index kita terapkan. Nah, yang ini kita terapkan juga di dashboard controller, di function dashboard, di function dashboard itu kita terapkan juga out check agar hanya bisa diakses oleh user yang login. Nah, nih, jadi user tuh harus login dulu baru masuk ke dashboard. Nah, cara di atas hanya akan mengamankan function index untuk tidak bisa diakses oleh function lainnya seperti edit, create, store, dan store. Jadi edit, jadi index doang. Harus diterapkan juga sehingga akan banyak kode berulang dan tidak efisien. Langkah terbaik adalah tetap menggunakan middleware dalam mengamankan function middleware. Nah, ini untuk pertemuan besok ya, besok Senin. Nah, ini untuk besok, pertemuan besok. Jadi kita sampai sini aja dulu. Nah, di sini kan udah buat nih modul 9 portfolio dan modul 10 nih authentication. Coba kita teskan outputnya jalan nggak tuh, jalan. Oke, kita teskan. Nah, di sini di user kita tambahkan dulu lah data, nah tambahkanlah data nih di telepon, email, sembarang aja lah, itu juga. Nah, ditambahkan nih, dia akan terenkripsi passwordnya karena menggunakan hash check
apa tadi mana tadi? Hash apa tadi? Hashmag kan, hashmag. Ya nih terinskripsi. Padahal nggak ini tadi passwordnya, cuman ditampilkan ini aja. Udah lanjut. Itu kan udah ditambahkan user. Dan ditambahkan user, penambahan data berhasil. Nah kita pengen log out. Nah ini akun nih kita log out dulu. Nah nih tadi guna if out check tadi, nih kita mau ke dashboard tapi nggak bisa, dia ngarahkannya ke out dulu. Dan out tuh menampilkan nih session apa tadi pakai gunakan session alert. Nah dia bilang silahkan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dashboard. Itu menggunakan if out check tadi yang di apa tadi di ini di dashboard, di function dashboard menggunakan if out check. Dia ngecek dulu biar kita login dulu, dan benar baru masuk ke halaman dashboard dan redirect ke halaman dashboard. Nah kita coba login door. Nah jika kita masukkan data yang benar, email password yang benar, maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Ini dia menggunakan yang ini ya, ini emailnya, nih ada Toto, ada nih lain-lain, password yang kita ingat. Nah jika kita ngetikkan yang benar tadi, masukin data yang benar, dia akan nge-redirect dan masuk ke halaman dashboard. Nih halaman dashboard ya, itu masuk juga nih tadi, ini adalah user yang login. Nah kayak gitu mungkin ya, sekian. Nah kayak gitulah. Nah untuk video kali ini belum ini yang jika udah benar tadi kan masuk ke halaman dashboard, lalu ini untuk data usernya. Nah udah kita logout aja. Nah oke, mungkin cukup sekian dari video saya pada pertemuan 10 kali ini yang menggabungkan materi sebelumnya, minggu sebelumnya, dan minggu hari ini. Ya, hari ini minggu, Senin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang. Mohon maaf jika ada yang kesalahan kata atau ada yang kurang dalam penyampaian, atau ada juga yang kurang jelas, karena ini masih proses, belum jadi sebetulnya, belum sempurna dan masih proses. Tunggu saja untuk kelanjutannya di next video. Oke, mohon maaf jika ada yang salah lagi kata. Mungkin sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.